Oke, selamat pagi anak semua. Apa kabar? Baik, Bu. Tetap semangat ya. Baik, Bu. Oke, sekarang kita mau belajar sedikit mengenai pramuka. Pramukanya Ibu ajari dari online ya, Nak, karena kita ini daring. Jadi kita belajarnya online saja, belum praktek. Nah, coba sekarang Ibu mau kirim dulu gambarnya ya. Ibu kirim sebentar. Tampak, Bu. Ini kita mau bahas ataupun pelajari mengenai pramuka. Pengertian pramuka, nampak ya? Coba Angel, baca dulu Angel. Pramuka adalah organisasi atau gerakan kepanduan yang menjadi wadah pendidikan kepramukaan Indonesia. Kalau dalam dunia internasional disebut istilah kepanduan atau BOI. Pramuka memiliki peran untuk para anggotanya seperti pramuka siaga, penggalang, penega, dan pendega. Sedangkan untuk kelompok anggota pramuka lainnya disebut pembina pramuka, andalana, pelatih, pamongsaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Nah, dalam pramuka kalau ingin dilantik menjadi anggota kepramukaan harus berikrar mengucapkan janji setia terlebih dahulu. Oke, nah sekarang mau kita bahas mengenai sejarah pramuka. Ini adalah tokoh dari pramuka, Nak ya. Coba, katanya di sini dia itu adalah tokoh yang sangat populer, yaitu Bapak Lord Robert Baden-Powell of Gilwell. Beliau mendapatkan julukan sebagai Bapak Pramuka karena telah mendirikan gerakan pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia dimulai dari negara Inggris dan kemudian menyebar ke Indonesia. Pramuka berasal dari kata praja, muda, karana, yang merupakan salah satu kegiatan yang biasanya dilaksanakan di sekolah. Pramuka adalah suatu organisasi yang telah berkembang secara internasional dan seluruh masyarakat dunia telah menerima organisasi pramuka ini. Banyak sekali kontribusi dari Baden-Powell dalam gerakan pramuka, seperti mendekatkan pada anggotanya dengan alam, sosial, dan memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta. Alhasil kegiatan pramuka sampai sekarang masih diterima baik dalam masyarakat. Jadi, sejarah pramuka Indonesia, Nak, itu katanya ini dimulai pada masa penjajahan Belanda. Gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda ini bernama Nederland Edison Panvinder Vereniging atau NIPV. Dalam bahasa Indonesia dikenal Persatuan Pandu Hindia Belanda. Jadi katanya tahun 1936 berubah namanya menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. Itu dia, Nak. Gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang. Jadi pada masa penjajahan Jepang, gerakan pramuka ini masih berjalan dan masih bisa bertahan. Namun, di saat Jepang menyerang kepada Belanda, banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk Keibonan, Peta, dan Seinedan. Gerakan pramuka setelah Indonesia merdeka. Jadi, pada tanggal 28 Desember 1945, didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Solo yang menjadi wadah kepaduan di seluruh Indonesia. Jadi pada tanggal 14 Agustus 1961, gerakan pramuka diperkenalkan secara resmi pada seluruh masyarakat sehingga pada hari itu diperingati sebagai Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus. Nah, di sini ada ya, Nak, untuk usia-usia tertentu 7 sampai 10 tahun siaga. Siaga itu ada siaga mula, siaga bantu, siaga tata. Untuk yang kedua, penggalang. Usianya 11 sampai 16 tahun. Penggalang ramu, penggalang rapi, penggalang terap, penggalang garuda. Untuk penegak, usianya 16 sampai 20 tahun. Ini terdiri atas penegak tamu, penegak bantara, penegak laksana.
Untuk Pandega, usianya 21 sampai 25 tahun. Dia masuk di gugus depan atau rencana kuartir. Nah, ini dia. Pemesanan atribut atau tanda pengenal pramuka Penggalan Putra. Di sini nampak semua ya, Nak? Nampak ya gambarnya ya? Nampak ya? Lengkap ya? Oke. Ini untuk anak putra. Untuk putra ya. Nah, untuk putrinya seperti ini dia. Ada di sini tanda pandu dunia, Putri Pandi, papan nama, ini gambarnya, Pati, tanda lokasi, Korcap. Ini semua lengkap di sini kita nampak ya. Nah, itu dia sejarah-sejarah ataupun pemasangan atribut pada pramuka. Oke, coba sekarang. Nah, Ibu tanya dulu, siapa yang kita sedikit itu ya, Nak? Tanya jawab ya. Siapa tadi masih ingat? Siapa Bapak Pramuka? Saya, Bu. Coba Raka. Lord Robert Baden. Oke, bisa ya. Nah, tanggal berapa kita memperingati Hari Pramuka? Saya, Bu. Coba Suci. 14 Agustus 1661. Iya, jadi setiap tanggal 14 Agustus itu diperingati sebagai Hari Pramuka. Oke, Nakku, sampai sini aja dulu ya kita belajar pramukanya. Untuk selanjutnya nanti kita akan masuk ke teori yang lain. Terima kasih ya untuk perhatian kalian. Tetap jaga kesehatan, tetap banyak makan apa? Sayur dan buah. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai apa, Nak? Pakai masker. Banyak minum air putih dan juga sering apa? Cuci tangan. Oke, terima kasih. Salam pramuka dan salam sehat. Sampai jumpa ya. Dadah.